Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Minang sampai Pulau Rote. Mantala iman kita, mantala kasih kita. Mantala pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau kau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36. Dan Yesus sudah berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Rasul Petrus mengatakan dalam kisah Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus. Karena di bawah kolong langit ini tidak nama lain yang diberikan kepada manusia olehnya kita diselamatkan. Haleluya. Dan Yohanes 3 ayat 6, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal. Saya, saudara, kita semua yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal. Kalau engkau percaya, engkau dan seluruh rumahmu akan diselamatkan. Kisah Rasul 16 ayat 31. Dan setiap dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Orang yang percaya tidak akan dipermalukan. Roma 10 ayat 9 dan sampai dengan 11. Kiranya kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus menyertai kita di dalam menjalani kehidupan, dalam menghadirkan kerajaan Allah. Dan sadarilah dimanapun kita berada, Tuhan senantiasa menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau yang akan terus memberi kami kekuatan, kesehatan, melakukan apapun tugas dan tanggung jawab kami yang kami emban selama hidup ini. Dan pujilah Engkau, biarlah Tuhan senantiasa kami menjalankan dan percaya, dan kebaikan Tuhan yang luar biasa kami akan hargai dan kami hidup sesuai dengan dalam nama Tuhan. Amin. Saya akan membacakan Lukas 12 ayat 13 sampai dengan ayat 21. Tetapi saya tidak bacakan semuanya, hanya beberapa ayat. Dari ayat 15, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah bergantung daripada kekayaannya itu. 18. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat, aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. 19. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya, beristirahatlah, makanlah, dan minumlah, bersenang-senanglah. Tapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwa akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nantinya? Demikianlah jadinya dengan orang-orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Haleluya. Tema pada saat ini saya mengambil yang pertama, karena ini adakan 2 seri. Yang pertama, kaya di hadapan Allah. Jadi kalau kita kaya di hadapan Allah, berarti kita bukanlah orang yang tamak. Tamak membuat orang bisa memusuhi keluarganya sendiri, membunuh keluarganya sendiri, bermusuhan dengan keluarganya sendiri, karena ketamakan. Dan kita sudah lihat bagaimana orang-orang yang tamak, antara saudara-saudara sekandung pun saling menyakiti, saling menyikut satu dengan yang lain. Mereka tidak menyadari bahwa apa yang mungkin telah dianugerahkan atau dikaruniakan atau diberikan atau hasil orang tua yang pertama bukan dihargai untuk sesuatu yang jauh lebih baik, tetapi saling ingin mengambil lebih banyak dan lebih baik. Karena apa? Ketamakan tadi, sifat serakah tadi. Dan Alkitab katakan, orang kaya di hadapan Allah tidak tamak, dan orang itu murah hati. Jadi kalau kita orang yang kaya di hadapan Allah, kita tidak tamak, tetapi melainkan murah hati. Yang kedua, diberkati untuk memberkati. Sadar bahwa segala sesuatu yang datang daripada Tuhan itu adalah berkat Tuhan. Kita diberkati
bukan untuk kita sendiri, tapi kita untuk memberkati, diberkati untuk memberkati, menolong untuk ditolong, ditolong untuk menolong. Ya, haleluya. Banyak orang yang maunya ditolong saja, tapi tidak mau menolong. Kita sudah bisa melihat banyak orang ya dalam dunia ini dengan berbagai corak kehidupan. Ada orang yang hanya mau menerima, tetapi tidak mau keluar. Ada orang yang hanya mau ditolong, tapi tidak mau menolong. Ada orang yang hanya mau keuntungannya sendiri, tapi tidak mau membagi keuntungan. Dan itu, kalau kita ketemu dengan manusia seperti itu, kita akan menghindar. Ada, saya punya teman begitu luar biasa, ya. Aduh, ampun, ya, ampun. Tetapi saya mau katakan kepada kita, jangan kita mau diberi, tapi tidak mau memberi. Kita mau ditolong, tapi kita tidak mau menolong. Kita diberkati, tapi tidak mau diberkati, memberkati. Kita mengatakan, kalau kita diberkati supaya kita bisa menjadi saluran berkat bagi yang lain. Yang ketiga kata firman Allah, harta dipakai untuk memuliakan Tuhan. Kalau orang nanti orang-orang dunia biasanya harta dipakai untuk kesombongan, keangkuhan, lambang kebanggaan dan lain sebagainya. Tetapi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang kaya di hadapan Allah, harta yang dipercayakan kepada mereka dipakai untuk memuliakan Tuhan. Sebab itu Amsal katakan, muliakanlah harta, muliakanlah Tuhanmu dengan hartamu. Jadi kalau Tuhan mempercayakan sesuatu kepada kita, jangan makan sendiri seperti orang ini. Yang Alkitab katakan orang kaya yang bodoh. Kenapa? Dia berpikir dengan mengumpul sebanyak-banyaknya, dia tidak akan mati. Itu sebabnya Alkitab katakan, hidupmu bukan tergantung kepada kekayaan. Kalau Tuhan mau katakan malam ini, aku ambil engkau, dia bisa kerjakan. Tapi sebelum Tuhan melakukan itu, mari, kalau engkau diberkati oleh Tuhan, muliakan Tuhan dengan harta. Lalu yang keempat, yang terakhir adalah, kaya di hadapan Tuhan berarti selalu memiliki rasa takut akan Tuhan. Karena apa? Harta itu kadang-kala bisa menyeret orang kepada dosa. Harta itu bisa menyeret orang kepada kejahatan. Kita sudah lihat bagaimana provokator melakukan sesuatu yang sangat dahsyat. Dia rela membiayai kejahatan hanya untuk membuat chaos. Dan dia merasa bisa mengambil keuntungan dari rasa takut dan rasa khawatir orang tersebut. Tetapi orang yang kaya di hadapan Tuhan adalah orang yang takut akan Tuhan, yang akan senantiasa berintrospeksi dengan segala keberadaan. Karena orang, kalau dia tidak takut akan Tuhan, dia akan kehilangan nyawanya. Dan kehilangan nyawanya, dia akan ditinggal oleh Tuhan. Dan selama-lamanya berada dalam neraka. Itulah sebabnya dikatakan, jangan menjadi kaya yang bodoh, orang yang menjadi kaya, tapi bodoh. Tapi jadilah kaya di hadapan Allah, supaya apa? Engkau menikmati masa-masa yang indah, baik di masa kini maupun di masa yang akan datang. Kan itu tujuan hidup, di mana kita bisa mempermuliakan Tuhan dengan segala yang Tuhan berkati, dengan segala pemberian Tuhan yang sudah Tuhan anugerahkan, kita bisa gunakan di masa kini maupun masa yang akan datang, sampai kita bertemu dengan muka dengan Tuhan. Asal kita pergunakan kekayaan kita itu di hadapan Tuhan. Itu sebabnya Alkitab katakan dengan jelas tadinya, bahwa demikianlah jadinya dengan orang-orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jika ia tidak kaya di hadapan Allah. Jadi kalau engkau tidak kaya di hadapan Allah, engkau akan dibuang, sama seperti orang kaya ini. Dan saya berharap kita bukan orang-orang tua, tapi orang yang betul kaya di hadapan Allah, dihargai Allah, dan dihargai oleh manusia. Karena kekayaan kita pakai bagi Tuhan,
dan bagi pekerjaannya dan untuk menolong orang yang membutuhkan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala kita. Terima kasih Bapa di surga, kiranya biarlah kami kaya di hadapan Allah, sehingga kami semuanya tidak tamak ketika kami diberkati, kami memberkati orang lain, harta yang kami dapat kami pakai untuk kemuliaan Tuhan, dan terus pada takut Tuhan itu berada. Terima kasih Bapa di surga, kiranya Tuhan menolong kami dalam nama Yesus. Dan kalau engkau sedang sakit, apapun sakit, penyakit, percaya bahwa Tuhan sanggup menolong engkau dan dalam nama Yesus segala sakit penyakit yang mereka perintahkan keluar, hancurkan dengan kuasa, dan oleh diri dari Tuhan Yesus engkau sembuh oleh kuasa dan kuasa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan kami juga berdoa kepada mereka yang membutuhkan pertolongan. Arahkan tangan kepada Tuhan, kita berdoa. Tuhan, lihat orang-orang yang membutuhkan pertolongan-Mu dalam nama Yesus. Ada banyak hal kesulitan di masa kini, dan negara kami tidak sedang keadaan baik-baik saja, tapi kami percaya orang-orang yang percaya kepada orang-orang yang mengandalkan Engkau akan terus Engkau pelihara, sebab Engkau yang berkata, Allahku akan mencukupi segala kebutuhan dan kekayaan dalam kemuliaan. Terima kasih, dan Engkau yang memberikan kelegaan bagi mereka, dan Engkau yang menjawab mereka dan mengeluarkan mereka dari kesusahan mereka. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas tentunya bersama dengan Tuhan, dan biarlah terang Tuhan yang ada pada kita dapat memberikan arah kepada orang lain dan menjadi garam dunia di tengah-tengah dunia ini untuk memberikan kita rasa dalam dunia ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, semangat, fokus akan terus menyertai kita. Mantap, mantap, mantap.